Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja. Baik, kembali lagi bersama saya di sini dengan saya Muhammad Farhan Hidayat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberi penjelasan mengenai tugas besar untuk mata kuliah public speaking sekaligus untuk memenuhi nilai saya. Teman-teman, langsung ke pembahasan ya. Yang pertama di sini definisi public speaking dan perkembangan public speaking sebagai alat komunikasi. Nah, untuk pembahasan saya sendiri adalah yang pertama ya. Public speaking sendiri dapat saya definisikan sebagai presentasi yang diberikan langsung kepada audiens. Tujuannya bisa untuk mendidik, menghibur, atau mempengaruhi pendengar. Nah, yang selanjutnya, perkembangan public speaking sendiri sebagai alat komunikasi adalah retorika adalah seni sekaligus ilmu yang mempelajari penggunaan bahasa dengan tujuan menghasilkan efek persuasif. Selain logika dan tata bahasa, retorika adalah ilmu wacana yang tertua yang dimulai sejak zaman Yunani kuno. Kemampuan dan keahlian untuk berbicara di depan audiens publik dan untuk melakukan sesuatu melalui seni berbicara adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pelatihan seseorang intelektual. Di abad ke-20, retorika berkembang menjadi sebuah cabang ilmu pengetahuan dengan berkembangnya pengajaran tentang komunikasi publik dan retorika di sekolah ataupun universitas pertama di Eropa, dan kemudian meluas hingga kawasan-kawasan lain di dunia. Dengan berkembangnya ilmu komunikasi, pembelajaran retorika lebih meluas lagi. Saat ini, retorika dipelajari dalam ruang lingkup yang luas dalam bidang pemasaran, politik, komunikasi, bahkan teman, untuk pembahasan yang kedua di sini, tujuan komunikasi pada umumnya adalah untuk mengubah pengetahuan, sikap, opini, keterampilan, serta perilaku. Tidak hanya bahasa verbal, namun bahasa non-verbal pun harus dikuasai. Nah, di sini untuk penjelasan saya, yang pertama adalah bisa saya jelaskan memang tujuan dari komunikasi mencakup semuanya, termasuk dengan cara verbal maupun non-verbal. Dikarenakan keterampilan berkomunikasi dapat membantu kita untuk meningkatkan kemampuan dalam berpikir kritis, melakukan pemecahan masalah, mengatasi konflik, membangun sebuah tim, literasi media dan public speaking. Teman-teman, untuk pembahasan yang ketiga di sini adalah dalam konsep public speaking, bagaimana melakukan persiapan berbicara yang efektif dan bagaimana cara menentukan topik dan tujuan pembicaraan. Nah, untuk pembahasan saya sendiri di sini bisa saya jelaskan secara singkat. Untuk persiapan berbicara yang efektif adalah yang pertama, siap sebelum berbicara. Artinya kita harus bisa dalam menetapkan sasaran, survei audiens, tempat dan suara, waktu, bahan yang akan digunakan. Lalu yang kedua, kita harus bisa menguasai teknik penyampaian. Hal yang harus dikuasai adalah pemilihan kata. Kata harus disesuaikan dengan taraf pendengar. Lalu teknik penyampaian kata. Selanjutnya bahasa tubuh. Untuk yang terakhir, kita harus bisa menguasai teknik untuk meningkatkan kualitas dengan cara melakukan partisipasi pendengar, sesi untuk tanya jawab, antusiasme, situasi yang menyenangkan dan menggunakan alat bantu. Nah, untuk yang selanjutnya, bagaimana cara menentukan topik dan tujuan pembicaraan? Penjelasan saya, antara topik dan tujuan terdapat hubungan yang erat. Topik yang baik adalah yang memenuhi syarat. Yang pertama, relevan, artinya ada hubungannya dengan pokok bahasan. Yang kedua, provokatif, artinya menimbulkan hasrat ingin tahu dan antusiasme pendengar. Selanjutnya, singkat, artinya mudah ditangkap, dengan kata lain, pendek kalimatnya dan mudah diingat. Nah, untuk memberikan tujuan pembicaraan yang pertama, kita harus memberitahukan tujuan untuk menambah pengetahuan pendengar. Komunikasi diharapkan akan memperoleh penjelasan, menaruh minat dan memiliki pengertian tentang persoalan yang dibicarakan. Kedua, mempengaruhi atau persuasif, ditujukan kepada orang, mempercayai sesuatu, melakukannya atau terbakar semangat keyakinan. Tindakan dan semangat adalah bentuk reaksi yang diharapkan. Yang terakhir, menghibur atau rekreatif, artinya perhatian. Kesenangan dan humor adalah reaksi pendengar yang diharapkan. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu yang keempat ya. Makna dari The Power of Word dalam pidato Muhammad Khatami. Nah, di sini bisa saya simpulkan dan jelaskan ya.
Makna yang terkandung di dalam pidato tersebut memang begitu sangat banyak, tapi dapat saya simpulkan yaitu mulut Anda dapat mengeluarkan bisa atau bisa memperbaiki jiwa yang terluka. Itu yang bisa dapat saya ambil dari pidato tersebut yang berjudul The Power of Words. Untuk pembahasan yang terakhir, yang kelima adalah apa sih soft skill yang harus dimiliki seorang pembicara? Nah, ini untuk pembahasan saya sendiri adalah mengenai soft skill bagi seorang pembicara adalah hal yang wajib. Yang pertama adalah kolaborasi, yaitu kemampuan memberikan kontribusi dalam pekerjaan kelompok, menyimak pendapat dengan baik, menanggapi pernyataan orang dengan konstruktif, dan bekerja sama baik dengan anggota kelompok. Yang kedua, komunikasi, yaitu kemampuan bercakap dalam berbagai bentuk bahasa dengan mengedepankan kesantunan dalam mengutarakan pendapat, menggapai pendapat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan klarifikasi. Yang ketiga, berpikir kreatif, artinya kemampuan berperan dalam kegiatan-kegiatan kreatif, membuat konten baru berdasarkan gagasan pribadi atau berasal dari sumber-sumber lain. Yang keempat, berpikir kritis, artinya kemampuan memahami dan menganalisis kaitan antar gagasan, mengevaluasi gagasan dan argumen, serta mengsintesa gagasan dan informasi. Yang kelima, pengembangan emosi, artinya kemampuan memahami dan mengalokasikan emosi pribadi. Yang keenam, kemampuan belajar, artinya kemampuan berperan serta dalam kegiatan belajar dan mampu mengevaluasi keberhasilan belajar pribadi. Yang terakhir, yang ketujuh, tanggung jawab sosial, artinya kemampuan memahami tanggung jawab pribadi sebagai anggota masyarakat serta kemampuan memahami dan merembukan isu-isu global. Nah, baik teman-teman, itu adalah sedikit pembahasan dari saya untuk tugas besar mata kuliah public speaking ya. Saya harap teman-teman dapat mengerti dengan apa yang saya jelaskan tadi dengan secara singkat dan padat ya. Oke, baik, kalau begitu saya Muhammad Farhan Hidayat. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.